Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar ISP 201 basis data 1 mengenai perancangan basis data dengan studi kasus 6 dengan tema klinik. Next. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri Ali Jazi dengan NRP 16 2022 015. Saya Fatima Aulia Alia dengan NRP 16 2022 022. Saya Nicholas 16 2022 020. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang untuk perancangan basis data pada studi kasus ini adalah untuk menciptakan sistem informasi yang terstruktur dan efisien dalam mengelola data terkait janji temu, kunjungan, pasien, catatan medis, dan informasi keuangan di sebuah klinik medis. Dengan adanya basis data yang baik, klinik dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan kepada pasien, serta memungkinkan analisis data yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Perancangan basis data yang baik juga dapat membantu klinik dalam memenuhi prasyarat regulasi terkait penyimpanan dan perlindungan data pasien, serta memungkinkan integrasi dengan sistem lain seperti sistem manajemen keuangan atau sistem pelaporan. Dengan demikian, perancangan basis data pada studi kasus ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk pengelolaan informasi yang kritis bagi klinik medis. Dengan demikian, perancangan basis data pada studi kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga untuk memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan dan pertumbuhan klinik medis ke depan. Next. Selanjutnya, bagian landasan teori akan dijelaskan oleh Nicholas. Landasan teori. Untuk merancang basis data, kami menggunakan beberapa konsep dari model relasional. Berikut adalah landasan teori yang ditetapkan. Yang pertama adalah chain diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD. Chain diagram digunakan untuk menggambarkan entitas dan hubungan antara entitas dalam basis data. Entitas utama dalam kasus ini mencakup pasien, dokter, janji tamu, dan kunjungan hubungan antara entitas tersebut. Dapat dinyatakan seperti pasien membuat janji temu, atau dokter menerima janji temu. Atribut entitas dapat mencakup informasi seperti nama, tanggal lahir, dan alamat untuk pasien, dan spesialisasi untuk dokter. Yang kedua ada Crowfoot diagram. ERD dengan notasi Crowfoot. Crowfoot diagram adalah notasi ERD alternatif yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas dan atribut yang terlibat. Misalnya sebuah panah dengan tanda cakar dapat menunjukkan many pada sisi many, tuan dari hubungan. Diagram ini mencakup aturan partisipasi seperti setiap janji temu memiliki satu dokter dan setiap dokter dapat memiliki banyak janji temu. Next. Yang ketiga ada database markup language atau DBML. DBML digunakan untuk mendeskripsikan skema basis data dalam format yang dapat dibaca oleh perangkat lunak atau alat manajemen basis data. Dalam DBML, kami mendefinisikan tabel hubungan antar tabel serta primary dan foreign key. Yang keempat ada SQL atau struktur query language, pembuatan tabel dan relasi. SQL digunakan untuk membuat tabel dan mendefinisikan hubungan antar tabel, seperti create, update, delete, dan select. Dan yang terakhir ada model relasional. Proses normalisasi diterapkan untuk mengoptimalkan struktur basis data dan mengurangi redundansi data. Misalnya memastikan bahwa setiap fakta tentang pasien, dokter, atau janji temu disimpan hanya di satu tempat dan dapat diakses melalui primary key atau foreign key. Selanjutnya adalah studi kasus. Seorang pasien dapat membuat banyak janji temu dengan satu atau lebih dokter di klinik, dan seorang dokter dapat menerima banyak janji temu dengan banyak pasien. Namun, setiap janji temu hanya terkait dengan satu dokter, dan setiap janji temu merujuk pada satu pasien. Kasus darurat tidak memerlukan janji temu. Namun, kasus darurat dimasukkan ke dalam buku janji temu sebagai tak terjadwal untuk keperluan manajemen janji temu. Jika tetap suatu janji temu menghasilkan pertemuan dengan dokter yang ditentukan dalam janji temu tersebut. Pertemuan tersebut memberikan diagnosis dan jika diperlukan,
pengobatan. Setiap kunjungan mengupdate catatan medis pasien untuk memberikan riwayat medis. Setiap kunjungan pasien membuat tagihan, dan setiap kunjungan pasien ditagih oleh satu dokter, dan setiap dokter dapat menagih banyak pasien. Selanjutnya adalah identifikasi entitas atribut. Yang pertama ada entitas pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat, nomor telepon, dan riwayat medis. Selanjutnya ada dokter, entitas dokter yang memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialisasi, nomor lisensi dokter, eh, dan nomor telepon atau alamat email. Selanjutnya ada entitas janji temu dengan atribut ID janji sebagai primary key, tanggal dan waktu janji temu, keadaan darurat seperti untuk menandai menandai keadaan darurat, lalu ada status terjadwal dan tidak terjadwal. Entitas selanjutnya adalah kunjungan dengan atribut ID kunjungan sebagai primary key, tanggal dan waktu kunjungan, diagnosis, pengobatan, dan catatan medis. Lalu ada entitas tagihan dengan atribut ID tagihan sebagai primary key, jumlah tagihan, tanggal tagihan, dan status pembayaran. Yang terakhir adalah entitas medical history dengan atribut ID medical history sebagai primary key, diagnosis, juga pengobatan. Untuk relasinya, pasien dengan janji itu satu ke banyak, dokter dan janji itu satu ke banyak, janji dan kunjungan satu ke satu, pasien dan tagihan satu ke satu, pasien dan medical history satu ke banyak, dokter dan tagihan satu ke banyak. Selanjutnya adalah diagram chain. Di sini digambarkan dengan 4 entitas utama yaitu pasien, dokter, janji temu, dan tagihan. Hubungan antara pasien dan janji temu adalah satu ke banyak, artinya satu pasien dapat memiliki banyak janji temu, tetapi setiap janji temu hanya terkait dengan satu pasien. Selanjutnya ada dokter dan janji temu. Juga memiliki hubungan relasi satu ke banyak, yang berarti satu dokter dapat menerima banyak janji temu, tetapi setiap janji temu hanya terkait dengan satu dokter. Selanjutnya adalah janji temu dengan eh, hubungan relasi kunjungan, yaitu satu ke satu, menunjukkan bahwa setiap janji temu memiliki satu kunjungan, setiap janji temu menghasilkan satu kunjungan dengan dokter yang ditentukan. Hubungan antara pasien dan tagihan ini satu ke satu, menunjukkan bahwa setiap pasien memiliki satu tagihan untuk setiap kunjungan. Lalu ada dokter dan tagihan yang memiliki hubungan relasi satu ke banyak, yang menunjukkan bahwa satu dokter dapat menagih banyak pasien. Lalu ada kunjungan dan medical history. Ini jadi setiap kunjungan itu menghasilkan satu medical history dan pasien dengan medical history di mana pasien itu memiliki riwayat kesehatan atau medical history. Kemudian di sini ada diagram Crowfoot yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari chain diagram yang tadi. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat 6 entitas dari database ini. Yang pertama ada pasien, janji temu, dokter, medical history, kunjungan, dan tagihan. Sesuai deskripsi studi kasus, setiap janji temu akan mereferensikan terhadap satu dokter, dan setiap janji temu juga akan mereferensikan terhadap satu pasien. Sehingga relasi antar entitas pasien dan dokter ke janji temu adalah satu ke banyak. Karena relasinya satu ke banyak, maka PK dari
pasien, yaitu ID pasien, akan turun menjadi foreign key di entitas janji temu, sama halnya dengan primary key ID dokter akan jatuh sebagai foreign key di entitas janji temu. Kemudian, setiap janji temu akan menghasilkan satu kunjungan, maka relasi adalah satu ke satu. Nah, eh, primary key dari ID janji ini akan jatuh di entitas kunjungan sebagai foreign key. Kemudian, setiap kunjungan dia akan mengupdate atau menghasilkan satu medical history. Medical history ini dia juga berelasi dengan entitas pasien dengan relasi satu ke satu dengan menyimpan primary key ID pasien di entitas medical history sebagai foreign key dan ID kunjungan sebagai foreign key di medical history. Kemudian setelah selesai eh, kunjungan akan membuat sebuah tagihan di mana tagihan akan ditagihkan kepada pasien dan setiap dokter dapat memberikan banyak tagihan. Maka dari itu relasi dari entitas dokter ke tagihan adalah satu ke banyak di mana primary key dari ID dokter akan jatuh di entitas tagihan sebagai foreign key. Kemudian entitas pasien berelasi satu ke satu dengan entitas tagihan dengan membuat primary key ID pasien jatuh sebagai foreign key di entitas tagihan. Selain itu, primary key dari ID kunjungan dari entitas kunjungan akan jatuh juga sebagai foreign key di entitas tagihan. Berikut adalah implementasi dengan DBMS-nya. Ini merupakan DML insert di mana kita memasukkan data kepada entitas dokter, janji temu, pasien, kunjungan, medical history, dan tagihan. Kemudian ini adalah contoh untuk DML untuk update, yaitu menampilkan nomor telepon pasien yang sudah diupdate dengan ID pasien P1. Berikut adalah contoh query-nya. Kemudian ini adalah delete untuk tampilan dari DML-nya. Ini merupakan contoh query basic di mana kita akan menampilkan pasien yang di mana nama pasiennya mengandung huruf A. Dan yang terakhir ini merupakan query advance yang menggabungkan beberapa tabel untuk mendapatkan ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon dengan status pembayaran yang belum lunas. Akan langsung didemokan melalui DBMS-nya. Berikut adalah implementasi langsung dari DBMS-nya, di mana kita pertama mencari database yang dibutuhkan. Kita menamai database kita klinik. Nah, terdapat 6 tabel yang menunjukkan bahwa terdapat 6 entitas. Di mana berikut adalah data-datanya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan DML untuk update. Akan dijelaskan oleh Niko. Sekarang kita masuk ke update. Untuk pengujian query-nya, kita kita akan mengupdate tabel tagihan dengan mengganti status pembayaran dari lunas menjadi belum lunas. Query-nya itu update tabel tagihan set status pembayaran sama dengan kutip belum lunas. Oh, ya. Where ID tagihan sama dengan kutip T4. Ya,
Terlihat di situ sudah diupdate jadi belum lunas. Dan untuk yang selanjutnya kita akan menguji delete. Di sini kita akan kami akan delete kolom dari ID medical history. Carry-nya itu delete from medical history, where ID medical history sama dengan kutip MH4. Dan terlihat di situ bakal kehapus dari kolom MH4-nya. Gak ada lagi. Selanjutnya kami akan menjelaskan query basic yang akan dijelaskan oleh Fatima. Di sini, di dalam query basic ini, kami akan menampilkan data pasien dengan kondisi huruf awal dan dari namanya adalah A menggunakan wildcard. Query dimulai dengan select all, select bintang. From pasien, where nama pasien, like kutip A, persen, kutip T koma. Di sini akan ditampilkan nama pasien dengan huruf awal A. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari query advance yang akan menggabungkan beberapa tabel sekaligus menggunakan inner join dan menggunakan clause-aware. Di sini saya akan menampilkan detail dari nama dokter, nama pasien, diagnosis, serta status pembayarannya, di mana status pembayaran pasiennya belum lunas. Untuk menggunakan inner join ini, saya menggunakan alias agar tidak terdapat atribut yang ambigu ketika menggunakan inner join. Nah, ini adalah muncul data-data dari tabelnya hasil join yang akan menampilkan di mana status pembayarannya belum lunas. Di mana dari sini nama dokter berasal dari tabel dokter, nama pasien berasal dari tabel pasien, diagnosis berasal dari tabel medical history, dan status pembayaran berasal dari tabel tagihan. Jika kita mengganti kondisinya menjadi lunas, maka dia akan memunculkan data yang sudah membayar lunas. Nah, hanya ini. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.